Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Uzair merupakan salah satu nabi yang mungkin jarang dikenal. Dia bukanlah salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Meski begitu, kisahnya sendiri termasuk di dalam Al-Quran, yaitu kisah seorang pemuda yang bertanya tentang keajaiban yang Allah lakukan di semesta. Lantas, bagaimana kisah Nabi Uzair ini bisa tertidur 100 tahun? Sebelum melanjutkan video ini, bantu yuk support channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Dan semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada zaman ketika syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam masih berlaku, pernah terjadi peristiwa luar biasa. Di tengah Bani Israel terdapat seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bernama Uzair. Sehari-hari lelaki itu senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangan menjadi alat transportasinya dalam setiap rihlah. Suatu hari, ia singgah di sebuah tempat yang sudah hancur lebur. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Wilayah itu hancur lantaran mendapatkan azab akibat durhaka kepada Allah. Alhasil, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Setelah mengeluarkan bekal makanan dan minumnya, ia berkata sembari menghela nafas, "Ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal. Namun tulang-tulang mereka kini sama sekali tak tersisa. Ya Allah, bagaimana cara menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah, lalu Engkau hidupkan kembali di akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya." Usai memakan bekalnya, ia pun berbaring. Tak terasa, Nabi Uzair tertidur lelap. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tidur. 10 tahun, 20 tahun, jiwa sang Nabi masih hanyut dalam tidurnya. Sementara itu, jasadnya telah hancur lebur termakan waktu. Nabi Uzair akhirnya dihidupkan kembali setelah 100 tahun tertidur. Allah menghidupkan kembali jasadnya sebagaimana sebelum beliau tertidur. Lalu Allah mengutus satu malaikat kepadanya. "Berapa lama engkau tertidur?" kata malaikat itu. "Mungkin sehari atau setengah hari saja," jawabnya santai. "Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Jika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati," kata sang malaikat. Uzair terkejut. Dilihatnya keadaan sekeliling. Semua bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah atas kuasanya keledai itu lalu bangkit kembali. "Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala-galanya," seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah. Diperkirakannya disitulah posisi rumahnya seabad silam. Uzair mendapati seorang wanita tua dan buta. "Apakah ini rumah Uzair?" tanyanya kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat rentak, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. "Ini adalah rumahnya, namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu," ujar perempuan tua yang dahulu menjadi pembantunya Nabi Uzair. Namun berkat ingatannya, seketika dia tersadar bahwa pria di hadapannya adalah sosok majikannya yang telah lama hilang.
Uzair telah kembali! Uzair telah kembali!" serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. "Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair," kata kakek itu. Ternyata tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun seorang ulama Yahudi berkata, "Kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami. Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nabukadnezar atas Bani Israel. Kira-kira 100 tahun lalu, mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair," sambungnya. Maka Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak salah sedikit pun. Mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira. Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, 'Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Melihat itu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah disebabkan dua perkara. Pertama, penyaksian mereka terkait jatuhnya dua bintang dari langit. Menurut pandangan mereka, ini adalah tanda sebagai anak Tuhan. Perkara kedua adalah Nabi Uzair mampu menyalin kitab Taurat hanya melalui ingatannya. Anggapan berlebihan orang-orang Yahudi ini pun mendapat laknat dari Allah. Berikut firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30 di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menerangkan sesatnya akidah ahli kitab, dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, seperti perkataan musyrik Mekah bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Memang, sungguh mengherankan bagaimana mungkin mereka sampai berpaling dari agama yang benar, yaitu agama Tauhid. Padahal para Rasul telah datang pada mereka silih berganti, menjelaskan tentang hal itu. Bahkan dikuatkan dengan bukti-bukti rasional tentang keesaan Allah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.